Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Kloter 3 yang beranggotakan Fatunima Winda, Vina Anindita, Indah Agustin, dan Khairunisa. Kami akan mempresentasikan sediaan semi solid yaitu salep. Salep merupakan sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Formulasi salep dibutuhkan adanya suatu basis salep. Basis salep sendiri merupakan zat pembawa yang bersifat inaktif dari sediaan topikal, dapat berupa bentuk cair atau padat yang membawa bahan aktif untuk berkontak dengan kulit. Salep merupakan sediaan semi-solid yang lunak, mudah dioleskan, dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Pelepasan bahan obat dari basis salep sangat dipengaruhi oleh faktor fisika kimia, baik dari basis maupun dari bahan obatnya, kelarutan, viskositas, ukuran partikel, homogenitas, dan formulasi. Salep merupakan sediaan farmasi yang sering digunakan untuk penyembuhan luka. Salep merupakan sediaan semisolid berbahan dasar lemak ditujukan untuk kulit dan mukosa. Sediaan ini digunakan karena mudah diserap oleh kulit dan dicuci dengan air. Salep digunakan untuk pengobatan lokal pada kulit, melindungi kulit pada luka agar tidak terinfeksi serta dapat melembabkan kulit. Pemilihan basis salep yang tepat sangat penting karena basis salep mempengaruhi efek terapeutik dari suatu salep. Salep yang digunakan pada epidermis, mukosa, salep penetrasi atau bentuk krim memerlukan basis salep yang berbeda-beda. Kelarutan dan stabilitas obat di dalam basis, juga sifat luka pada kulit, menentukan pilihan dari pembawa sediaan semi padat. Pemakaian bahan alami sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan telah banyak diterapkan masyarakat di tengah-tengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Terlebih lagi, keadaan perekonomian Indonesia saat ini yang mengakibatkan harga obat-obatan relatif mahal. Fungsi salep biasanya digunakan sebagai satu, bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, kedua, sebagai bahan pelumas pada kulit, ketiga, sebagai pelindung untuk kulit yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit. Oleh Pratiwi 2021. Selanjutnya, cara kerja pada pembuatan salep yaitu yang pertama digunakan formula ekstra rimpang temulawak 1 gram, adap selanai 2,85 gram, vaselin album 16,15 gram, dan unguenta 20 gram. Pembuatan salep yaitu ditimbang masing-masing bahan sesuai dengan formula. Masing-masing bahan dimasukkan ke dalam cawan porselin, dileburkan di atas hot plate dengan suhu 60 Celcius dan diaduk dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, diangkat dan diaduk sampai terbentuk massa salep. Dilakukan pengujian salep. Cara kerja untuk uji evaluasi. Yang pertama ada uji organoleptis. Dilakukan meliputi pemeriksaan bau, homogenitas, konsentrasi, dan warna. Yang kedua ada uji daya lekat. Ditimbang 250 mg salep diletakkan di atas objek les pertama, objek les kedua diletakkan di atas objek les pertama dengan beban 1 kg selama 5 menit. Objek les kedua dipasang pada alat tes yang ujungnya dipasang beban 80 gram dan objek les pertama dipasang pada alat tes dengan penjepit. Dilepas bebannya hingga kedua objek les tersebut lepas waktu, dicatat dan diulangi 3 kali. Yang ketiga ada uji daya sebar. Ditimbang salep sebanyak 500 mg diletakkan di tengah-tengah cawan Petri posisi terbalik. Cawan Petri lain diletakkan di atas sebagai beban awal selama 1 menit. Diukur diameter dan dilakukan penambahan beban 50 gram dicatat diameter setelah 1 menit sampai beban tambahan 300 gram diulangi 3 kali. Yang keempat ada uji pH.
Salep dioleskan pada pH stick universal, kemudian dibandingkan hasilnya dengan standar warna yang terdapat pada kemasannya. Data dan hasil. Yang pertama ada uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi warna, bau, tekstur, dan homogenitas pada salep rimpang temulawak. Pada warna yaitu menghasilkan warna coklat, menghasilkan bau khas temulawak, menghasilkan tekstur lengket, dan homogen. Uji evaluasi sediaan salep yang berikutnya yaitu uji daya lekat dengan replikasi yang pertama menghasilkan waktu 8,19 detik, replikasi kedua 6,65 detik, dan replikasi ketiga 6,67 detik. Uji yang selanjutnya yaitu uji pH. Salep anti jerawat dari ekstrak temulawak terdeteksi memiliki pH 5. Uji evaluasi berikutnya yaitu uji daya sebar dengan beban 0 gram sampai 300 gram dengan hasil replikasi seperti pada layar PPT. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Praktikum ini dilakukan membuat suatu sediaan semi-solid atau salep dari bahan alam. Bahan aktif yang dipilih adalah rimpang temulawak. Rimpang temulawak sebagai bahan aktif dibuat ekstrak dengan menggunakan metode maserasi. Tujuan dari praktikum ini yaitu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan semi-solid salep dari bahan alam beserta evaluasi sediaannya. Formula yang digunakan dalam pembuatan salep yakni ekstrak rimpang temulawak sebanyak 1 gram, adepslanai sebagai basis salep sebanyak 2,85 gram, dan vaselin album berfungsi sebagai zat pengemulsi sebanyak 16,25 gram. Formula ini dapat menghasilkan sediaan salep sebanyak 20 gram. Pembuatan sediaan salep dilakukan dengan langkah pertama, menimbang masing-masing bahan sesuai dengan bahan pada formula di atas. Kemudian masing-masing bahan dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dileburkan di atas waterbath dengan suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk dengan kecepatan konstan. Masing-masing basis salep dibuat dengan metode peleburan, dikarenakan basis salep yang digunakan memiliki konsistensi yang berbeda, yaitu padat, semi padat, dan cair. Setelah semua bahan melebur dan tercampur, segera dituang ke dalam mortir dan digerus hingga homogen membentuk massa salep. Selanjutnya, massa salep dipindahkan ke dalam wadah atau pot salep. Salep terlihat lembab karena dalam pembuatan salep ini menggunakan basis salep berlemak atau campuran vaselin album dan adepslanai. Dasar hidrokarbon atau vaselin album digunakan untuk melembabkan permukaan kulit, dapat bertahan pada kulit untuk waktu yang lama, dan sukar dicuci, sehingga mempersulit benda asing masuk ke permukaan kulit yang luka. Sedangkan dasar serap atau adepslanai memiliki tujuan agar dapat menyerap cairan dari dalam luka. Terakhir, dilakukan uji evaluasi terhadap sediaan salep. Uji evaluasi yang dilakukan terdiri dari uji organoleptis dan homogenitas, uji daya lekat, uji daya sebar, dan uji pH. Uji organoleptis dilakukan untuk mengetahui perubahan fase salep, meliputi pemeriksaan tekstur, bau, warna dari sediaan. Secara organoleptis berwarna coklat karena warna alami dari rimpang temulawak, berbau khas temulawak, dan memiliki tekstur yang lengket. Kemudian dilakukan uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui salep yang dibuat homogen atau tercampur merata antara zat aktif dengan basis salep. Uji homogenitas dilakukan dengan sediaan salep sebanyak 0,5 gram diletakkan di atas objek gelas, kemudian diratakan dan diamati secara visual. Hasil uji homogenitas yang dilakukan homogen. Dilihat tidak adanya gumpalan maupun butiran kasar pada sediaan salep ekstrak rimpang temulawak dan terdapat penyebaran partikel secara merata. Uji daya lekat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui daya lekat salep pada kulit. Daya lekat dipengaruhi oleh zat aktif dan basis salep. Sediaan salep sebanyak 0,25 gram diletakkan di atas gelas objek, kemudian diletakkan gelas objek yang lain di atas salep tersebut. Salep diberi beban 1000 gram selama 5 menit.
Selanjutnya dipasang pada alat uji daya lekat dan dilepas dengan beban seberat 80 gram. Kemudian dicatat waktu saat kedua gelas objek tersebut lepas. Daya lekat salep yang baik yaitu tidak kurang dari 4 detik. Pengujian dengan replikasi sebanyak 3 kali dan menggunakan beban seberat 0,25 gram. Untuk hasil pengujian replikasi pertama yaitu 8,19 detik, replikasi kedua yaitu 5,65 detik, dan replikasi ketiga yaitu 6,67 detik. Uji daya sebar dilakukan dengan tujuan untuk melihat daya penyebaran salep pada kulit. Sebanyak 0,5 gram salep diletakkan di atas cawan Petri. Cawan Petri lainnya diletakkan di atasnya dinyatakan sebagai beban 0 gram dan dibiarkan selama 1 menit, kemudian diukur diameternya. Ditambahkan kembali beban secara bertahap, dengan setiap tahap diberikan beban 50 gram hingga total beban 300 gram. Pengukuran diameter daya sebar dilakukan setelah salep tidak menyebar kembali atau kurang lebih 1 menit setelah pemberian beban. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu 5-7 cm. Berdasarkan hasil uji daya sebar pada sediaan, dapat dikatakan bahwa sediaan belum memenuhi syarat daya sebar yang baik karena hasil yang didapatkan dari 3 kali replikasi belum ada yang mencapai diameter 5. Hasil ini bisa disebabkan oleh konsistensi sediaan yang terlalu kental. Uji pH dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sifat dari salep untuk kulit, karena pH yang terlalu asam dapat mengiritasi kulit, sedangkan pH yang terlalu basah dapat membuat kulit bersisik. Nilai pH salep yang baik adalah 4,5 sampai 6,5 atau sesuai dengan pH kulit manusia. Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH stick universal yang dilakukan pencocokan warna dengan tabel warna yang ada. Hasil uji pH salep ekstrak temulawak dengan variasi tipe basis memiliki pH 5, yang artinya sesuai dengan kriteria pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5 sehingga aman untuk digunakan. Salep memiliki keuntungan yaitu tidak mengiritasi, memiliki daya lekat dan distribusi yang baik pada kulit, dan tidak menghambat pertukaran gas dan produksi keringat, sehingga efektivitasnya lebih lama. Terakhir, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sediaan salep mengandung komponen bahan aktif dan basis salep. Formula yang digunakan yaitu ekstrak kental rimpang temulawak sebagai bahan aktif, serta adepslanai dan vaselin album sebagai basis salep. Sediaan salep ekstrak rimpang temulawak yang dibuat memenuhi parameter kualitas uji evaluasi sediaan salep yakni uji organoleptis, uji homogenitas, uji daya lekat, dan uji pH. Namun, sediaan salep ekstrak rimpang temulawak tidak memenuhi syarat parameter uji daya sebar karena belum mencapai persyaratan diameter yang telah ditentukan disebabkan konsistensi sediaan salep yang terlalu kental. Sekian pemaparan atau presentasi hasil praktikum formulasi sediaan semi-solid salep dari bahan alam beserta evaluasi sediaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.